Sebentar. Hari ini Ibu akan jelaskan mengenai sistem informasi akademik perihal menu tugas akhir ya. Izin share screen ya. Sebentar. Tugas tangannya tugas akhir politik. Wow. Baik. Terlihat ini ya? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Baik. Untuk mengajukan tugas pengajuan proposal tugas akhir, kita akan yang pertama kalian adik-adik lakukan adalah mengakses si akad plb.ac.id. Di sini nanti ada menu ya, ada menu akademik, ada keuangan, CNP, e-book, kemudian ada surat, ada upload file pendukung, ada panduan akademik. Nah, untuk khusus angkatan 2022 pasti akan muncul menu tugas akhir. Nah, bagi mahasiswa yang pindahan seperti mahasiswa dari Pekanbaru, kemudian yang RPL, mohon dicek ya si akadnya. Apakah menu tugas akhir sudah muncul atau belum ya di sininya. Kalau misalnya sudah muncul, berarti adik-adik sudah bisa mengajukan proposal tugas akhir ya. Nah, di pengajuan tugas akhir ini ada beberapa menu. Yang pertama adalah pengajuan proposal ya. Kemudian ada bimbingan, ada daftar sidang, ada verifikasi sidang dan jadwal sidang ya. Nah, ini adalah tampilan untuk pengajuan proposal bagi yang sudah melakukan pembayaran yang 50% itu ya. Ini akan muncul. Tapi kalau misalnya belum melakukan pembayaran, otomatis nanti biasanya tidak bisa mengajukan. Nanti ada warning angka merah, warna merah ya di sini biasanya. Tetapi kalau sudah akan langsung diajukan di sini. Klik ajukan proposal ya. Selanjutnya nanti di menu ini diajukan proposal ini ada yang tadi sudah diinformasikan oleh Bapak Hadiansa, Bapak Wadir ya. Ini ada 4 untuk kategorinya. Ya. Ada tugas akhir, nanti diklik di sininya ya. Diklik di sininya. Nah, ini ada tugas akhir, ada laporan kerja nih ya, ada wirausaha, kemudian publikasi jurnal. Adik-adik boleh pilih mau yang mana, misalkan mau tugas akhir, klik tugas akhir ya. Kemudian ada laporan kerja, silakan klik laporan kerja. Atau laporan usaha, wirausaha silakan, atau publikasi jurnal silakan ya. Nah, setelah memilih, ini nanti masukkan nomor telepon, kemudian ada emailnya, pembimbing. Boleh memilih pembimbingnya siapa ya. Mungkin kalau mahasiswa yang Bandung ya, yang reguler dan non-reguler sudah hafal ya dosen-dosen Politeknik LP3I. Tetapi kalau mahasiswa RPL RPL yang ini masuk yang RPL, ada beberapa mungkin dosen manajemen seperti ada yang namanya Pak Hedi, ada Bu Rita, kemudian ada Pak Roni ya. Itu boleh bisa dipilih atau Bapak Hadiansa sendiri silakan ya. Atau Kaprodi Ibu Kaprodi silakan ya. Nah, begitu juga untuk yang Pekanbaru. Yang Pekanbaru juga kan sudah dicek juga ya, sekarang lagi perkuliahan ya. Nah, adik-adik boleh memilih pembimbing untuk tugas akhir atau jurnal ataupun apapun ya. Nah, di sini boleh memilih.
Kemudian nanti upload file lampirannya, ya. Lampiran ini yaitu sebentar. Nanti lampiran ini adalah lampiran perihal proposalnya, ya. Ini nanti ini bukan file lampiran, ini adalah file untuk form, ada surat persyaratan ya. Nanti ini yang pertama ini nggak perlu. Yang kedua adalah file proposal dan file foto ya yang harus dimasukkan ya. Kemudian nanti setelah dimasukkan simpan. Nanti tadi kan tanggal berapa pengajuan ini ya? Pengajuan pembimbing. Nah, nanti kalau sudah ada pembimbing ya, sudah disetujui, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nanti ada pemberitahuan telah selamat pengajuan proposal Anda disetujui. Nah, tetapi yang perlu adik-adik ketahui, untuk pembimbing ini itu adalah hak prerogatif dari Kaprodi ya. Jadi silakan boleh memilih pembimbing siapapun, bisa jadi yang diajukan sesuai, bisa jadi tidak ya. Nah, kemudian setelah disetujui pengajuan proposalnya, jangan lupa cetak surat tugasnya dosen pembimbing TA. Nah, dosen pembimbing TA ini ya SK ini nanti diberikan pada saat Anda melakukan bimbingan tugas akhir ya. Nah, nanti langsung masuk ke sini nih nanti. Jangan lupa untuk proses bimbingannya. Misalkan sudah melakukan bimbingan bab pertama atau misalkan pengajuan pertama proposal dulu atau apa ya. Nah, di sini jangan lupa tanggalnya. Kemudian masukkan babnya bab berapa yang dibimbingkan ya. Terus ada catatan biasanya sama pembimbingnya. Nah, pembimbingnya misalkan, oh ini untuk landasan latar belakangnya masih kurang. Nah, di sini nanti bisa kalian catat di sini, ya. Kemudian disimpan. Nanti akan diverifikasi oleh pembimbing, ya. Ini adalah yang verifikasinya adalah pembimbing, ya. Nah, nanti akan muncul kalau misalnya sudah ada 5 misalnya. Nah, ini bimbingnya udah 75%. Artinya kalau sudah melakukan bimbingan 75% atau tadi yang sudah diinformasikan bimbingan 4 kali misalkan, boleh melakukan daftar sidang. Nah, di daftar sidang ini nanti klik ya daftar sidang, kemudian nanti kan yang pertama proposal dulu, klik proposal, kemudian setelah disetujui baru klik bimbingan. Setelah diverifikasi klik daftar sidang ya. Nah, di daftar sidang ini ada yang harus diisi ini ya. Ada nama, ada NIM, kemudian ini udah otomatis. Kemudian ada nomor teleponnya. Khawatir nomor teleponnya berbeda ya, karena beberapa mahasiswa banyak yang rubah-rubah nomor handphone ya. Saya rasa kalau untuk handphone jangan rubah-rubah ya, karena nanti sulit dihubungi kalau untuk ininya ya. Kemudian kalau memang sudah bekerja, masukkan perusahaannya, kemudian jabatannya saat ini apa. Kemudian alamatnya sekarang, kemudian ada alamat orang tua. Nah, di sini juga ada beberapa persyaratan. Nanti saya share persyaratannya ini untuk PDF-nya ini ya, mengenai sosialisasi pengajuan ini ya. Nanti akan muncul, kelihatan full nggak ya ini? Saya khawatir nggak kelihatan nih. Kelihatan ya? Kecil, Yang Bu. atas, paling atasnya kecil banget ya? Kecil, Bu. Iya, Ibu kecil banget. Nanti ya udah nggak apa-apa, nanti kelihatan ya kalau misalnya sudah Ibu agak susah ini. Nah, di sini nanti untuk pembiayaan, misalkan biaya pendidikan. Nanti biaya pendidikan langsung otomatis di sini terlihat apakah sudah selesai melakukan pembayaran atau belum. Kemudian uji kom juga ini nih ya, seperti ini, apakah sudah lunas atau belum.
Kemudian nanti jangan lupa ijazah SMA, ya. Kemudian akte kelahiran itu di-upload ya. Kemudian ada sertifikat PPKMB itu dimasukkan juga. Kalau kemarin tuh ada table manner ya, kalau nggak salah ya. Ada nggak ya? Ada Bu, Untuk seminar table kedua. manner nggak ada. Seminar Yang dengan baru tidak ada. Ya, ini nanti beberapa ada yang dimasukkan ya untuk table manners atau seminar wajib ya. Nanti dimasukkan ke sini ya lampiran-lampirannya. Nah, kemudian nanti juga ada beberapa persyaratan yang ini sebentar. Oke. Ya, nanti akan terlihat deh kalau itunya ya. Ini kecil banget. Nggak terlihat ya. Nanti kalau sudah terisi semua, jangan lupa di checklist ya, checklist semuanya. Ini yang biru ini berarti checklistnya manual. Tetapi kalau misalnya sudah ada lunas itu itu otomatis di sistem. Tapi kalau yang belum berarti harus di checklist. Kemudian jangan lupa ada di sini ada daftar, ada cetak. Klik daftar. Kemudian cetak ya. Cetak ini buat apa sih Bu gitu ya? Nah, cetak ini nanti untuk pendaftaran sidang ke bagian akademik sekalian dengan soft copy-nya, soft copy untuk sidangnya itu sebanyak 2 ya atau 3 ya. 2 untuk penguji, kemudian 1 untuk mahasiswa yang bersangkutan ya. Jadi kalian harus buatnya 3 eksemplar ya, tidak 2. Nanti buat kalian juga harus memiliki TA-nya. Kemudian setelah melakukan sidang, jangan lupa diverifikasi ya untuk bisa ini diupload yang TA-nya dalam bentuk PDF ya. Kemudian masukkan ke di sini ya, masukinnya. Sini ada masukkan, kemudian upload posternya juga. Nanti kemudian minta verifikasi oleh pembimbing tugas akhir ya. Pembimbing tugas akhirnya misalkan kaprodinya minta diverifikasi berikut dengan verifikasi kaprodi dan wadirnya di sini ya. Kemudian setelah diverifikasi nanti akan muncul. Muncul kapan sih jadwal sidangnya? Nah, ini nanti akan muncul di sini. Hanya untuk pengujinya pada hari H baru terlihat pengujinya. Kalau misalkan Ibu sudah mengajukan nih siapa-siapa pengujinya, tetapi tidak akan terlihat pada sebelum sidang, tapi pada hari H, misalkan sidangnya di hari Sabtu, hari Sabtunya baru terlihat siapa penguji dan ketua sidangnya, ya. Nah, setelah melakukan pengujian sidang, ya ada ruangannya, jamnya di mana gitu. Nah, kemudian nanti akan penguji sama ketua sidang ini akan membuat revisi ya. Oh, misalkan setelah melakukan pengujian ternyata di bab 1 perbaikannya ada ini tentang tujuan gitu ya. Di sini ada kemudian yang penguji sidangnya mengenai rumusan masalahnya diperbaiki ya. Nah, ini akan muncul nanti setelah melakukan sidang tugas akhir ya. Nah, setelah sidang tugas akhir udah penjadwalan, kemudian selesai nanti tinggal revisi ya. Nah, revisi jangan lupa ini nanti akan dicetaknya seperti ini. Jangan lupa diupload ya. Kemudian nanti ditandatangani oleh saya. Tapi sebelumnya di cross check dulu untuk bukti penguploadan ini ya. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Kalau ada yang kurang paham, boleh nanti bisa bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya persilahkan terlebih dahulu mungkin kepada Bapak dan Ibu Kaprodi yang mau menambahkan. Ada Bapak Ibu? Cukup ya, Win? Gak apa-apa. Bapak Ibu. Nggak usah. Terima kasih. Oh, cukup. Oh, cukup. Kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya Bapak Ibu. Silakan buat adik-adik yang mau bertanya, dan secara langsung boleh raise